Ya, selamat malam teman-teman. Eh, Kali ini judul dari sesi ini adalah keterampilan membuat keputusan, decision making skill, sekaligus juga problem solving skill. Sedikit mengenai sesi ini. Sesi ini sebetulnya merupakan 4 sesi yang digabung, 4 mata diklat yang digabung menjadi satu. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, kemudian keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan membuat keputusan. Jadi materinya memang akan sangat padat, tetapi kita akan fokus terutama ke masalah persiapan mental dan sedikit tools yang akan kita share. Pertama, apa itu masalah? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Soal, persoalan. Definisi yang diberikan oleh KBBI ini, walaupun sederhana, tetapi adalah definisi yang sangat baik. Karena dia menghilangkan unsur negatif dari masalah. Kalau dibandingkan dengan definisi di Kamus Bahasa Inggris, itu syarat dengan konotasi negatif. Sehingga masalah seolah-olah menjadi sesuatu yang harus ditakutkan. Tetapi ini berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, di mana masalah dipandang sebagai sesuatu yang netral. Jadi dia bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan, tetapi harus diselesaikan. Nah, masalah adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Setiap saat selalu akan ada masalah. Begitu juga seiring dengan masalah adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan mana yang akan diambil, itu juga adalah sebuah keniscayaan. Reaksi pertama saat orang menghadapi masalah, baik itu masalah kecil, sedang maupun besar, biasanya adalah reaksi negatif. Ada kecenderungan untuk sekurang-kurangnya pikir, aduh masalah lagi. Bahkan ada yang kemudian berlanjut lari dari masalah. Yang sebagai umat Kristen kita harus ingat bahwa pemecah masalah terbesar itu adalah Tuhan kita. Sehingga kita punya sandaran yang sangat kuat untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena itu di dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan, bagi kita yang sangat penting adalah persiapan internal, persiapan mental, persiapan spiritual. Jadi bukan hanya persiapan intelektual dengan segala macam tools, tetapi bagaimana mempersiapkan diri kita untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Untuk itu kita akan mulai dengan belajar bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai sesuatu, dan bagaimana kita memutuskan sesuatu. Kalau kita melihat dari gambar ini, di situ ada kotak A dan kotak B. Terlihat seolah-olah kotak A itu lebih gelap dari kotak B. Walaupun sebetulnya kotak A dan kotak B mempunyai nilai absolut yang sama terang gelapnya. Nah, walaupun kita sudah tahu
Tetapi tetap saja kalau kita melihat ini, tetap akan kita melihat bahwa A seolah-olah lebih gelap dari B. Gambar tadi adalah gambar checker shadow illusion yang dipopulerkan oleh Edward Adelson, seorang profesor dari MIT, yang menjelaskan bahwa mata kita hanya dapat menilai gelap atau terang melalui perbandingan terhadap yang lain. Artinya gelap atau terang yang dirasakan atau dipersepsikan oleh mata kita itu nilainya relatif. Realitas yang kita lihat adalah konstruksi yang dihasilkan oleh otak kita. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang absolut, kita tidak bisa melihat sesuatu yang secara pasti, karena itu adalah konstruksi yang dihasilkan otak kita. Dan otak kita dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan berpikir, menilai, dan membuat keputusan. Jika penglihatan kita memiliki atau mengalami yang dikatakan sebagai optical illusion atau ilusi mata, maka pikiran kita pun memiliki hal yang sama yang dikatakan sebagai cognitive illusion atau ilusi pikiran. Dan salah satu bentuk ilusi pikiran yang paling utama adalah apa yang disebut sebagai cognitive bias kognitif, yang nanti akan kita bicarakan dengan lebih mendalam. Sekarang kita berbicara bagaimana sistem berpikir kita. Di sini yang saya gunakan adalah sistem yang dipopulerkan oleh Daniel Kahneman, yaitu yang membagi sistem berpikir kita menjadi sistem 1 dan sistem 2. Memang namanya sistem 1 dan sistem 2, dan mereka tidak memberi nama lain, tetapi memberikan ciri-cirinya. Sistem 1 memiliki ciri intuitif, otomatis, dan cepat. Sistem ini juga sangat baik dalam memecahkan masalah-masalah sederhana. Sistem ini juga berjalan dengan membutuhkan usaha dan energi yang minimal. Karena itu sistem ini bisa, jadi bukannya harus ya, tetapi bisa digunakan untuk multitasking, untuk menjalankan beberapa proses sekaligus. Sementara sistem 2 adalah suatu sistem berpikir yang sifatnya reflektif dan rasional, dan dia berjalan lambat. Sistem 2 juga lebih berguna saat dia memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Tetapi karena itu, untuk menjalankan sistem 2 ini, dibutuhkan fokus, usaha keras, dan energi yang besar. Sistem 2 berbeda dengan sistem pertama, dia tidak bisa multitasking. Jadi, seperti misalnya kita tidak bisa menelpon sembari mengendarai mobil atau mengendarai kendaraan. Bisa, tetapi efektivitasnya akan sangat menurun. Kalau kita pakai hands-free, sekalipun itu tidak membuat kita bisa multitasking, hanya membebaskan tangan kita saja, tapi pikiran kita tetap harus berganti-ganti dari handphone ke jalan, dari handphone ke jalan. Nah, sistem 1 dan sistem 2, sistem 1 biasanya bekerja, dia memberikan impuls, memberikan masukan kepada sistem 2, memberikan impresi, memberikan penilaian, memberikan respons emosional. Nah, sistem 2 kemudian memutuskan akan menerima atau menolak usulan atau impuls
dari sistem 1. Jika diterima oleh sistem 2, maka impresi ini kemudian menjadi opini oleh sistem 2. Impuls jika diterima, dia akan menjadi sebuah tindakan sukarela oleh sistem 2. Sementara sistem 2 dalam situasi normal bekerja di latar belakang. Dia memonitor dan utamanya adalah meregulasi perilaku. Tugas utama sistem 2 dalam keadaan normal adalah menjalankan fungsi pengendalian diri, fungsi self-control. Dan jika dia aktif di depan, itu memerlukan energi yang sangat besar. Itulah sebabnya kenapa jika kondisi fisik kita capek, kondisi mental kita capek, kondisi psikologis kita capek, kadang kita kehilangan kemampuan mengendalikan diri. Dan banyak hal yang dapat berjalan kacau karena kita kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri. Dengan mengerti ini, kita sebagai seorang pemimpin ada suatu keharusan untuk menjaga level kebugaran fisik kita dan juga menjaga kebugaran mental dan emosi kita. Karena jika itu tidak berjalan dengan baik, atau kita terlalu capek, kita terlalu stres, yang pertama hancur adalah kemampuan pengendalian diri. Contoh misalnya, banyak orang, termasuk saya, yang cenderung lebih mudah tersentil emosinya kalau saat lapar. Jadi pada saat stres, energi turun, kemampuan mengendalikan diri seseorang sangat besar kemungkinannya untuk menurun. Kemudian kita akan bicara mengenai konsep yang dikatakan sebagai cognitive ease dan cognitive strain, atau keregangan kognitif dan ketegangan kognitif. Cognitive ease terjadi pada saat tidak ada stres, baik itu stres fisik, stres mental, maupun stres emosional. Cognitive ease akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu atau kita menghadapi sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang familiar, sesuatu yang bagi kita sudah merupakan hal rutin, sesuatu yang rileks. Dalam keadaan cognitive ease ini, dalam keadaan keregangan kognitif ini, yang memegang kendali adalah sistem 1. Nah, sementara pada saat cognitive strain, di mana ada stres, di mana ada rasa khawatir, ada rasa was-was, istilahnya pikiran kita sedang berada dalam kewaspadaan penuh. Pada saat kita menghadapi atau bertemu dengan hal-hal baru, hal-hal yang tidak kita kenal, sehingga kita ada rasa tidak nyaman, sistem 2 memegang kendali. Karena sistem 1 tidak mampu untuk berhadapan dengan hal yang baru. Jadi sistem 1 tidak terprogram untuk berhadapan dengan hal-hal baru. Karena itu, kendali beralih ke sistem 2. Keadaan kognitif ease ini atau keregangan kognitif ini baik untuk intuisi dan baik untuk kreativitas kita. Tetapi dia buruk untuk rasionalitas dan pola berpikir yang sistematis. Sebaliknya pada saat cognitive strain ini baik untuk pikiran, cara berpikir yang rasional dan sistematis.
tetapi buruk untuk intuisi dan buruk untuk kreativitas. Itu sebabnya kenapa yang dikatakan intuisi atau kreativitas, ide atau ilham itu lebih banyak datang pada saat orang berada dalam kondisi stres yang minimum. Pada saat kita tidur, tiba-tiba kita bangun karena merasa mendapat ilham, atau pada saat kita sedang minum kopi santai-santai, ilham itu datang, karena memang kondisi yang dibutuhkan untuk sistem satu bekerja itu adalah kondisi yang rileks, kondisi yang bebas stres. Semakin bebas stres, maka sistem satu akan semakin bekerja dengan baik. Sebaliknya, begitu ada sedikit stres, sistem satu kita akan hancur berantakan. Karena itu agak sulit kita untuk mengembangkan kreativitas dan menjalankan intuisi kalau pikiran kita tidak dalam keadaan yang tenang. Mana yang lebih baik antara sistem 1 dan sistem 2? Tidak ada yang lebih baik. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Tergantung saat itu apa yang sedang kita perlukan. Jika kita sedang memerlukan kerja-kerja yang intuitif, kita sedang memerlukan lebih banyak kreativitas, maka sistem 1 yang harus berjalan. Karena itu kita harus menciptakan kondisi yang baik agar sistem 1 itu lebih cepat berjalan. Kalau kita mengingat mata diklat keterampilan fasilitasi, kenapa fasilitasi di awal banyak menjalankan ice breaking atau kegiatan-kegiatan lain, game, yang membuat orang merasa lebih santai. Nah, ini sangat berhubungan, yaitu karena kita membutuhkan kondisi santai agar di dalam sebuah katakanlah pertemuan untuk katakanlah brainstorming atau apa, kita bisa lebih mengeluarkan ide-ide kita. Kita bisa lebih kreatif. Karena itu di awal biasanya dimulai dengan ice breaking. Dimulai dengan game untuk menurunkan tensi, meredakan stres. Kemudian sekarang kita akan bicara mengenai bias kognitif. Bias kognitif ini sangat-sangat penting dan menjadi perhatian utama karena ini hal-hal yang seringkali tidak kita sadari bisa menurunkan kualitas keputusan yang kita buat dan bisa juga bahkan merusak sebuah sistem yang atau bahkan sebuah rencana yang sudah kita buat gitu. Bias kognitif yang pertama yang akan saya bahas adalah yang dikatakan sebagai bias blind spot atau bias-bias. Ini sangat penting karena banyak sekali yang mengalami. Bahkan boleh dibilang hampir 100%, termasuk Anda dan saya, kadang-kadang pun terpengaruh. Bias blind spot ini pada dasarnya adalah menganggap diri kurang bias dibandingkan orang lain. Atau menganggap orang lain lebih bias dari diri kita sendiri. Bias ini seseorang cenderung dia bisa melihat, dia bisa mengenali, bahkan bisa memberi nama terhadap bias orang lain, tetapi nggak bisa mengenali bias yang ada di dalam dirinya sendiri. Kalau kata pepatah yang gajah di seberang lautan
terlihat, tapi apalagi namanya itu lanjutannya, ya pokoknya yang itulah ya. Nah, permasalahannya yang sangat penting adalah orang yang dengan memiliki bias-bias atau bias blind spot yang besar, itu cenderung mengabaikan masukan dari orang lain. Jadi dia tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah orang dengan bias blind spot yang besar itu kurang reseptif terhadap pelatihan debiasing. Debiasing adalah teknik, serangkaian teknik di mana kita secara terstruktur melakukan usaha untuk menghilangkan bias di dalam diri. Nah, orang dengan bias blind spot yang besar itu biasanya sangat-sangat tidak reseptif. Jadi boleh dikatakan sangat sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Karena itu, ini menjadi sangat penting bagi kita agar kita menyadari bahwa jika kita ingin berubah atau kita ingin menghilangkan bias blind spot, itu betul-betul kita harus sadar akan diri kita sendiri. Kita harus sadar, baru kemudian kita bisa bekerja. Tapi sadar saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah yang dijalankan. Nanti akan kita lihat di dalam teknik-teknik debiasing. Bias kedua adalah apa yang dikatakan sebagai availability heuristic atau availability bias. Bias ini terjadi saat seseorang membuat kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan informasi atau pengalaman yang mudah dia ingat. Jadi apa yang dia bisa ingat itu yang dijadikan dasar di dalam mengambil keputusan. Permasalahannya, orang lebih mudah mengingat 3 hal. Yang pertama adalah hal yang terakhir dia temui atau terakhir dia dapati, atau hal-hal yang kini. Kemudian hal-hal yang dramatis. Dan hal-hal yang repetitif. Hal-hal yang sudah dia temui berulang kali. Misalnya, banyak orang yang menganggap perjalanan udara lebih berbahaya dari perjalanan darat, walaupun data menunjukkan hal yang sebaliknya. Kenapa ini terjadi? Karena setiap kali terjadi kecelakaan pesawat, itu merupakan suatu kejadian yang sangat-sangat dramatis karena cenderung sedikit yang selamat dalam suatu kejadian kecelakaan pesawat. Kemudian alasan yang kedua adalah setiap kecelakaan pesawat selalu menjadi berita yang dramatis dan diulang-ulang terus. Sehingga orang lebih mudah mengingat kecelakaan pesawat dibandingkan dengan kecelakaan mobil atau motor. Walaupun secara jumlah korban lebih banyak korban meninggal akibat kecelakaan mobil dan motor atau kecelakaan perjalanan darat dibandingkan dengan kecelakaan perjalanan udara. Contoh lainnya adalah ada kecenderungan orang memutuskan membeli suatu merek karena sering melihat iklannya. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan mana yang lebih bagus, tetapi karena dia sering melihat iklannya, itu yang dianggap lebih bagus. Serupa dengan itu adalah orang ada kecenderungan untuk memilih capres atau cagup, caleg, itu hanya karena mereka sering melihat, sering mendengar, atau sering membaca mengenai para caleg ini atau calon kepala daerah ini. Itulah sebabnya juga makanya mengapa para
para calon ini itu berlomba-lomba untuk berusaha menguasai media. Karena dengan penguasaan media, itu bisa membanjiri pikiran dari para pemilih. Sehingga akhirnya tertanam dalam pikiran para pemilih, pada saat berpikir tentang calon yang harus dipilih, adalah nama ini. Kemudian bias yang selanjutnya adalah bias status quo. Bias ini adalah kecenderungan kita untuk memilih status quo, untuk tetap berada di tempat kita, tetap menjalankan program yang sudah kita jalankan. Keengganan untuk berubah, keengganan untuk berpindah tempat, keengganan untuk melakukan suatu perubahan, untuk mengganti program, dengan berpikir bahwa lebih baik saya tetap di posisi saya dibanding saya harus berpindah tempat atau berpindah posisi, atau lebih baik kita jalankan program kita seperti biasa dibanding kita harus menggantinya. Kemudian bias lain yang penting adalah bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini adalah kecenderungan seseorang untuk lebih percaya informasi yang mendukung pendapat sendiri, dan di lain pihak mengabaikan informasi yang tidak mendukung pendapatnya. Bentuknya pertama-tama adalah kita cenderung hanya mengingat informasi yang mendukung pendapat kita. Informasi yang tidak mendukung pendapat kita sendiri seringkali kita lupakan. Dengan sengaja kita lupakan. Kemudian juga seringkali kita hanya mencari informasi yang mendukung pendapat kita. Seberapa sering kita mencari informasi yang mendukung pendapat bersebelahan. Jadi kita melihat kalau ada pertentangan, kita melihat dari kedua belah sisi. Kebanyakan cenderung memiliki kecenderungan untuk mencari pendapat yang mendukung. Kemudian yang lebih parah lagi adalah mengartikan informasi agar sesuai dengan pendapat yang dipegang. Mau datanya seperti apa, tetapi diartikan sesuai dengan kehendak sendiri. Itu adalah confirmation bias. Kemudian bias yang berikutnya adalah yang dikatakan sebagai framing effect. Framing effect ini adalah suatu kondisi di mana seseorang membuat pilihan berdasarkan bagaimana informasi dibingkai dan dipresentasikan. Walaupun pilihannya sama, tetapi kalau dibungkus dengan cara yang berbeda, itu orang akan bisa memilih secara berbeda pula. Bagaimana dibahasakan, bagaimana divisualkan, itu mempengaruhi cara seseorang menentukan keputusan atau mengambil pilihan. Misalnya, kondisinya adalah orang pertama-tama akan memilih suatu keuntungan yang pasti. Jadi kalau suatu hal diposisikan sebagai keuntungan yang pasti, orang akan cenderung menempatkan pilihan ini di posisi yang lebih tinggi dibandingkan jika diposisikan sebagai atau dipresentasikan sebagai kemungkinan. Dan kalau sesuatu dipresentasikan sebagai kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, itu orang akan lebih memilih jika dibandingkan sesuatu yang dipresentasikan sebagai kemungkinan kehilangan. Jadi misalnya orang tidak akan kalau di iklan-iklan yang dikatakan adalah
kemungkinan berhasil 50%. Tidak ada iklan yang mengatakan kemungkinan gagal 50%. Karena orang akan cenderung tidak memilih hal tersebut. Begitu juga sebaliknya. Misalnya dikatakan desinfektan ini memiliki kemampuan menghilangkan bakteri 95% atau menghilangkan virus 95%. Itu lebih orang tetap akan memilih jika dibandingkan dengan kalau kita presentasikan sebagai akan ada 5% bakteri yang tidak berhasil dibunuh oleh produk ini. Nah, framing ini banyak digunakan terutama di dalam dunia marketing dengan permainan bahasa dan juga ya tidak dunia marketing saja sebenarnya, termasuk marketing politik ya. Banyak juga yang menggunakan mengandalkan framing effect ini. Terkait dengan framing effect ini adalah apa yang dikatakan sebagai loss aversion, bahwa seseorang cenderung juga ingin cenderung takut untuk kehilangan, lebih takut akan kehilangan dibandingkan dengan kegembiraan yang akan terhadap sesuatu yang akan diperoleh. Sehingga orang cenderung lebih mudah ditakut-takuti, istilahnya seperti itu. Hal bias berikutnya yang akan kita lihat juga adalah apa yang dikatakan sebagai halo effect. Halo ini dari apa? Biasa kalau digambarkan orang-orang suci digambarkan selalu ada semacam lingkaran cahaya di kepalanya, itu halo. Nah, halo effect adalah kecenderungan kita untuk menilai seseorang secara positif berdasarkan impresi pertama yang baik. Jadi kalau kita melihat, wah orang ini kelihatannya baik, itu akan menyebabkan kita menilai bahwa keseluruhan orang itu baik, bahwa orang itu kompeten, bahwa orang itu mampu menjadi pemimpin, hanya berdasarkan impresi pertama yang baik. Kemudian juga bersamaan dengan itu, ini juga berlaku untuk kelompok. Kalau kita melihat katakanlah senior, pada saat kita masuk ke satu organisasi misalnya, kita pertama kali berhadapan dengan katakanlah senior atau pengurus yang sikapnya baik, yang meninggalkan impresi positif di diri kita, maka akan cenderung menganggap bahwa oh, seluruh anggota organisasi itu adalah baik. Nah, halo effect ini kemudian tercermin dalam apa yang dikatakan sebagai 30 seconds rule atau aturan 30 detik, di mana penilaian terhadap kemampuan seseorang ditentukan dalam 30 detik pertemuan pertama. Kalau kita gagal menciptakan impresi yang baik dalam 30 detik pertama, itu akan menghancurkan penilaian orang terhadap diri kita. Yang menjadi penilaian di dalam efek halo ini biasanya adalah penampilan menarik, karena itu banyak iklan lowongan pekerjaan ada klausul yang berpenampilan menarik. Nah, berpenampilan menarik ini bisa jadi cantik atau ganteng, berpakaian rapi, dan wangi. Jadi sesuatu yang sebenarnya sifatnya sangat fisik. Kemudian juga orang cenderung melihat orang yang percaya diri sebagai sesuatu nilai plus, dan itu sama seperti penampilan menarik.
Begitu juga dengan sifat ramah dan bersahabat. Beberapa hal ini bisa menjadi hal-hal utama yang dilihat oleh orang dan dijadikan dasar untuk menentukan apakah kita atau orang ini kompeten atau tidak. Padahal kompetensi itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Tetapi secara psikologis, itu adalah hal yang sering terjadi. Bias lain yang juga banyak kita temui adalah apa yang dikatakan sebagai priming effect. Dalam priming effect, suatu stimulus hadir dan mempengaruhi respon untuk stimulus-stimulus berikutnya. Dan akhirnya ini menentukan keputusan, menentukan perilaku seseorang. Ilustrasinya ada penelitian yang dilakukan, penelitiannya sederhana waktu itu. Jadi di sebuah kantor, mereka memiliki lemari es di mana orang bisa mengambil makanan dan kemudian membayarnya secara sukarela. Membayar secara sukarela, yang mereka hanya memberikan usulan bahwa misalnya roti harganya segini, tapi tidak ada kasirnya. Orang yang mengambil boleh memasukkan berapa saja ke kotak di dekat situ. Percobaannya sederhana waktu itu. Di minggu pertama, di atas kotak ditempelkan mata orang yang sedang melihat. Jadi seolah-olah ada sepasang mata yang mengamati orang yang akan memasukkan uang ke dalam kotak. Minggu berikutnya, gambar ini atau poster ini diganti dengan poster bunga. Kemudian minggu depannya lagi diganti lagi dengan poster mata yang lain. Minggu depannya lagi diganti dengan poster bunga yang lain. Yang didapati dari percobaan itu adalah setiap pada minggu-minggu di mana poster yang dipasang adalah poster sepasang mata yang sedang melihat, jumlah uang yang masuk ke dalam kotak itu jauh lebih tinggi dibanding dengan pada saat poster yang terpasang adalah poster bunga. Dengan demikian, poster ini menjadi stimulus untuk mempriming, karena orang mengasosiasikan poster ini, sepasang mata memandang, orang mengasosiasikan bahwa ada sepasang mata yang mengawasi saya, sehingga saya harus memasukkan uang dengan jumlah yang cukup sesuai dengan yang disarankan. Itu contoh dari percobaan mengenai priming effect. Terkadang kita tidak sadar bahwa priming effect sedang dijalankan oleh terutama para marketer, baik itu marketer yang menjual produk, menjual servis, maupun para politisi. Kemudian bias yang lain adalah yang dikatakan sebagai anchoring effect, efek jangkar atau efek penekan. Bias ini menyebabkan kita sangat bergantung kepada informasi yang pertama yang diberikan mengenai suatu topik. Contoh yang paling konkret adalah ini. Kalau ada suatu produk, suatu barang, kemudian ditempelkan label harga 150.000. Kemudian ada barang yang sama di toko lain, di label sebagai 500.000, tetapi kemudian dicoret
dan diganti dengan harga 199.000, orang punya kecenderungan untuk lebih memilih yang 199.000. Itu penyebabnya juga kalau di Gojek atau GoFood itu biasanya ada yang dibilang promo coret, bahwa harga kemudian dicoret, diberikan harga di bawahnya, walaupun sebetulnya harga itu juga tidak bisa dibilang diskon. Ini mengandalkan apa yang disebut sebagai anchoring effect ini. Karena orang terpengaruh bahwa informasi yang pertama yang diberikan adalah 500.000 dan 500.000 itu kemudian dicoret, orang menganggap 199.000 sebagai harga yang murah dibandingkan jika produk yang sama langsung dihargai 150.000. Sesuatu yang ya aneh tetapi banyak digunakan oleh marketer gitu. Kemudian ada juga bias yang disebut sebagai fundamental attribution error. Bias ini menyebabkan kita berasumsi bahwa tindakan seseorang itu bergantung kepada kepribadian mereka, disposisi mereka. Dan kita cenderung mengabaikan atau meremehkan pengaruh eksternal dan pengaruh situasional. Misalnya aja, bahwa kalau misalnya saat kita sedang mengendarai mobil atau motor, kemudian tiba-tiba kita disalip, ada kendaraan lain yang menyalip dengan agak brutal. Terkadang kita langsung, ya katakanlah mengumpat, wah kurang ajar, dasar nggak tahu aturan, nggak punya didikan, begitu. Padahal kita tidak tahu kenapa dia begitu. Kita langsung otomatis menganggap bahwa memang orang itu tidak tahu aturan, memang orang itu sembarangan. Kita tidak tahu apakah dia sedang berada dalam situasi darurat, harus ke rumah sakit misalnya, atau apa. Kita punya kecenderungan untuk langsung melabeli orang itu. Nah, ini yang namanya disebut sebagai fundamental attribution error. Dan ini sering dilakukan oleh banyak orang, termasuk saya juga. Kemudian, bias lain yang sering ditemui adalah apa yang dikatakan sebagai spotlight effect. Dalam spotlight effect ini, cenderung seseorang merasa dirinya di bawah lampu sorot, bahwa dirinya menjadi pusat perhatian. Waktu itu percobaannya adalah sekelompok mahasiswa itu disuruh menggunakan baju yang bergambar Barry Manilow. Kalau teman-teman di sini mungkin masih tahu siapa Barry Manilow, tetapi bagi anak-anak milenial itu cenderung merupakan nama yang tidak dikenal, sehingga mereka punya, katakanlah, sedikit rasa malu saat menggunakan pakaian itu atau menggunakan kaos itu. Percobaannya kemudian para mahasiswa ini disuruh masuk ke suatu ruangan di mana ada orang-orang, ada mahasiswa-mahasiswa lain, dan kemudian kepada mereka ditanyakan, menurut kamu, berapa banyak orang yang memperhatikan kaos, gambar kaos yang digunakan? Kebanyakan rata-rata menilai bahwa jauh lebih tinggi, menganggap bahwa orang yang mengenali atau memperhatikan kaos yang mereka gunakan itu lebih banyak dari angka sebenarnya. Sehingga orang merasa, intinya adalah seseorang punya kecenderungan untuk merasa orang lain memperhatikan dia. Gitu. Ini spotlight effect.
Kemudian ada lagi bias yang dikatakan sebagai bias optimisme. Bias optimisme ini terjadi saat kita melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang positif. Dan kemudian kita juga bersama dengan itu kita meremehkan, mengabaikan kemungkinan terjadinya hal negatif. Ini juga sangat sering terjadi, bahwa pada saat kita mempertimbangkan sesuatu, kita hanya melihat sisi positifnya saja. Kita tidak cenderung kurang melihat sisi negatif. Resikonya seringkali tidak kita pertimbangkan. Kemudian bias berikutnya adalah ini dikatakan sebagai planning bias. Bias dalam perencanaan. Ini sangat penting bagi kerja proyek terutama. Dalam planning bias ini, kita cenderung untuk meremehkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kita juga cenderung meremehkan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan juga resiko dari pekerjaan itu. Ini sangat berbahaya jika kita gagal menangani ini, maka proyek kita cenderung akan bisa jadi terbengkalai, kekurangan dana, atau terjadi kecelakaan yang fatal, yang berakibat hancurnya kredibilitas suatu organisasi. Contoh paling terkenal dari planning bias ini adalah gedung ini. Gedung Sydney Opera House. Suatu gedung yang seolah-olah menjadi ikon kota Sydney, bahkan menjadi ikon negara Australia. Di kalangan proyek manajemen, gedung ini dianggap sebagai contoh proyek yang gagal. Sebagai contoh planning bias yang sangat besar. Kenapa? Karena proyek ini, gedung ini, pada saat perencanaan, dianggarkan atau dihitung, dianggap membutuhkan dana 7 juta dolar Australia. Tetapi pada realisasinya, aktualnya, proyek ini menghabiskan 102 juta dolar Australia. Jadi lebih dari 10 kali lipat dari anggaran yang di awal. Begitu juga waktu yang dibutuhkan. Dalam rencana awal, pembangunan Sydney Opera House itu direncanakan berjalan 4 tahun. Tetapi pada prakteknya dia berjalan 14 tahun. Itulah sebabnya proyek ini dianggap sebagai proyek gagal. Dan banyak kerja-kerja organisasi, proyek-proyek yang dijalankan oleh suatu organisasi, mudah-mudahan tidak di MUKI, yang gagal atau katakanlah kurang berhasil karena ada bias dalam perencanaan ini. Karena itu, di dalam membuat sebuah rencana, kita tidak boleh melupakan bahwa ada bias ini. Bahwa terkadang kita harus menguji kembali, kita harus mempertanyakan apakah benar time frame yang sudah kita rencanakan ini benar-benar bisa. Apakah benar budget yang kita rencanakan ini cukup. Kemudian kita sudah bicara banyak tentang bias. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kita mengurangi atau meminimalisir bias tersebut. Ada cukup banyak teknik
debiasing yang bisa kita gunakan. Secara general, secara umum kita bisa katakan bahwa hal pertama yang harus kita ingat adalah pelan-pelan. Jangan mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Karena keputusan, apalagi keputusan kompleks, itu paling baik jika dilakukan oleh sistem 2. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, sistem 2 itu berjalan secara perlahan dibandingkan dengan sistem 1 yang bisa berjalan dengan cepat, bahkan secara instan. Karena itu, utamanya dalam suatu problem yang kompleks, suatu keputusan yang kompleks, harus dilakukan secara perlahan. Kemudian yang kedua, kita harus sadar akan adanya bias. Dan kita harus berusaha mengurangi bias. Tetapi seringkali sadar saja itu tidak cukup. Usaha kita untuk mengurangi bias pun secara pribadi seringkali tidak cukup. Karena itu kita perlu mengendalikan atau mengubah lingkungan di mana proses ini terjadi, di mana pengambilan keputusan terjadi, di mana masalah dipecahkan. Jadi either kita kendalikan atau kita ubah prosesnya. Kemudian tentu saja akhirnya kita juga akan sangat penting untuk mengendalikan atau merubah diri kita sendiri. 4 hal umum ini yang harus jadi patokan kalau kita ingin meningkatkan kualitas keputusan-keputusan yang kita ambil dengan mengurangi bias-bias yang tadi sudah dijelaskan. Contoh dari teknik debiasing, ada banyak sekali teknik debiasing, tapi di sini hanya beberapa saja yang akan dijelaskan. Teknik debiasing pertama adalah menyusun checklist atau SOP secara mendetail, sehingga meminimalisir keputusan-keputusan yang arbitrer, keputusan-keputusan yang tergantung kepada orang. Jadi kita lebih mengandalkan sistem dan bukan kepada mengandalkan person. Dan kalau SOP itu sudah disusun dengan detail, ikuti, jalankan. Itu sangat penting. Jangan hanya disusun, jangan hanya dibuat, tetapi tidak diikuti. Kemudian tools yang kedua adalah apa yang disebut sebagai peer review atau bisa juga external review. Peer review adalah misalnya kita membuat keputusan, kemudian keputusan itu kita berikan kepada kawan untuk dilakukan penilaian. Permasalahannya kalau kawan ini berada dalam kondisi yang sama, berada dalam lingkungan yang sama, dan mengikuti pola pikir yang sama, maka akan cenderung hasilnya sama. Jadi kurang ada input baru jika dilakukan di dalam kondisi yang sama. Karena itu sering perusahaan-perusahaan memanggil konsultan untuk mengadakan external review, untuk mereview suatu kondisi, mereview suatu keputusan dengan pandangan yang baru, dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Dengan demikian, bias bisa berkurang karena ada mata dan pikiran lain. Mekanisme berikut yang bisa mengurangi bias, terutama bias dari dalam planning, adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas dan konsekuensi yang ketat, sistem reward and punishment yang ketat. Bagaimana jika seseorang membuat rencana, kemudian ternyata meleset jauh dari perencanaan? Harus ada reward and punishment yang
jelas. Ini bisa mengurangi bias, terutama planning bias tadi. Kemudian tools berikutnya adalah apa yang disebut sebagai blinding. Ini blinding kalau di acara TV The Voice, bahwa seorang coach menilai peserta pertama-tama hanya berdasarkan suara. Dia tidak melihat penampilan, hanya berdasarkan suara. Berdasarkan cara bernyanyi, jadi dia tidak melihat. Nah, blind audition ini mengurangi bias yang dihasilkan lewat mata kita. Seperti yang dikatakan tadi, halo effect itu berkurang karena bias, karena blind audition ini. Orang tidak akan terpengaruh oleh penampilan si penyanyi dan hanya memperhatikan suaranya saja. Ini pernah waktu tahun 70-an ini digunakan untuk menghilangkan bias di dalam orkestra di Amerika Serikat. Pada masa itu jumlah pemain orkestra di orkes besar di Amerika Serikat, jumlah pemain perempuan, jumlah musisi perempuan itu hanya 5%. Tetapi kemudian mereka mencoba sistem blind audition. Jadi peserta-peserta yang melamar itu diuji dengan hanya memainkan saja. Para penilai tidak melihat siapa yang bermain, apakah laki-laki atau perempuan. Dan ternyata dengan sistem ini, hasilnya adalah jumlah perempuan di orkestra tersebut jauh meningkat. Ada bisa mencapai 20-25% dibandingkan sebelumnya hanya 5%. Proses ini juga baik dilakukan misalnya pada saat menerima lamaran pekerjaan atau ingin menilai apakah seseorang layak untuk naik pangkat. Ada baiknya hal-hal seperti nama, jenis kelamin, kemudian latar belakang etnis, itu ditutup. Sehingga penilai hanya menilai berdasarkan parameter-parameter yang sudah ditentukan. Tidak lagi menilai atau dipengaruhi oleh nama seseorang. Terkadang itu pun sangat mempengaruhi. Jenis kelamin juga terkadang sangat mempengaruhi. Kemudian teknik lain yang bisa kita gunakan untuk debiasing adalah mengambil keputusan dalam kelompok. Dan tidak sembarang kelompok, tetapi kelompok yang bineka, kelompok yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa di dalam sebuah kelompok yang memiliki tingkat keragaman tinggi, kualitas keputusan itu meningkat sampai 60%. Memang ada kerugian sedikit dari kelompok yang memiliki keberagaman tinggi ini, yaitu kemungkinan terjadi friksi, terjadi pertentangan, itu meningkat. Tetapi di sisi lain, kualitas dari keputusan yang diambil itu jauh meningkat. Jadi kalau kualitas keputusannya meningkat lebih dari 60%, kemungkinan terjadinya friksi atau tingkat friksi itu meningkatnya 15%. Jadi masih tetap sisi positifnya masih tetap lebih besar dibandingkan sisi negatifnya. Contoh lain adalah, tools lain adalah independent judgment. Misalnya di dalam suatu
pertemuan, kita mengadakan biasanya brainstorming ya. Di dalam sebuah brainstorming, di mana para peserta secara bergiliran mengatakan atau mengungkapkan pendapat mereka, mengungkapkan pikiran mereka, ada kecenderungan floor dikuasai oleh orang-orang yang bersuara keras, berpendapat keras, dan cenderung intimidatif. Atau dikuasai oleh orang-orang yang memiliki pangkat lebih tinggi. Nah, dengan sistem independent judgment ini, kita mengurangi itu dengan cara masukan-masukan yang diberikan oleh peserta dilakukan secara terpisah. Jadi dalam sebuah kelompok, para peserta melakukannya dengan cara misalnya menulis atau menggambar, dan dilakukan secara anonim. Sehingga orang tidak tahu siapa mengatakan apa, siapa berpendapat apa, dan akhirnya ini bisa mengurangi bias-bias yang dikatakan tadi. Misalnya, kalau orang yang cenderung introvert, dia tidak akan mau atau cenderung enggan untuk berbicara di dalam sebuah kegiatan brainstorming. Karena itu bisa dimodifikasi dengan kegiatan yang seperti ini. Istilahnya brainwriting, bukan brainstorming kalau kegiatan seperti ini. Kemudian tools yang paling sering saya gunakan adalah apa yang disebut sebagai premortem. Premortem ini mengandalkan suatu proses yang disebut agak oksimoron sebenarnya, prospective hindsight. Jadi di dalam menilai sebuah proyek, kalau di kedokteran kan ada istilah postmortem, sesuatu yang dilakukan setelah pasiennya meninggal. Nah, di sini kita lakukan premortem. Kita melakukan pemeriksaan dalam tanda petik sebelum pasiennya meninggal. Dalam prakteknya dilakukan begini. Dalam fase perencanaan, kita adakan sebuah pertemuan, dan kemudian kita ajukan pertanyaan dengan skenario bahwa proyek ini sudah berjalan, dan proyek ini sudah berjalan 1 tahun, dan proyek ini gagal total. Proyek ini gagal total, kita harus menjelaskan kenapa proyek ini gagal total. Nah, masing-masing peserta kemudian bisa dengan sharing, bisa dengan menulis, menjelaskan kenapa proyek ini gagal. Tools ini atau pola seperti ini sangat baik, terutama di perusahaan-perusahaan atau organisasi juga, karena memaksa seseorang untuk berbeda pendapat, terutama berbeda pendapat dari pemimpin. Karena biasanya seorang pemimpin misalnya punya proyek yang menjadi andalan dia, itu tidak akan suka kalau ada anggotanya yang lantas berkata negatif. Nah, dengan proses premortem ini, setiap anggota kelompok dipaksa untuk mengatakan hal negatif, dipaksa untuk mengungkapkan hal-hal negatif yang bisa terjadi, sehingga akhirnya karena semuanya mengatakan hal negatif, ini tidak lagi dianggap sebagai suatu pembangkangan terhadap pemimpin, tetapi merupakan suatu keharusan, sesuatu yang normal. Dan akhirnya kita mendapatkan pandangan-pandangan baru yang akhirnya bisa kita gunakan untuk memperbaiki perencanaan proyek. Karena kita bisa melihat bahwa, oh, kalau kita lakukan ini kemungkinan gagal di sini, sehingga kita bisa
mengantisipasinya, mengatasinya dengan cara ini. Tools berikutnya adalah yang dibilang red teaming. Biasanya juga dikatakan devil's advocate. Jadi ada orang-orang tertentu, ada kelompok atau sekelompok tertentu yang diberi tugas untuk menentang semua keputusan atau menentang semua opsi, hanya menunjukkan yang jelek-jeleknya saja. Ini juga banyak dilakukan oleh partai juga, oleh politisi juga, untuk supaya mereka bisa melihat posisi lawan di mana. Apa yang kira-kira argumen yang akan diberikan oleh orang lain, akan diberikan oleh lawan. Ini juga sangat penting. 15 menit lagi. Siap. Ini sangat penting untuk memberikan pandangan baru. Nah, karena tadi kita sudah melihat begitu banyak tools yang tersedia untuk melakukan proses debiasing ini. Baru kemudian kita akan melihat bagaimana proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Ada banyak proses, ada banyak metode. Salah satu yang terkenal adalah 7 langkah pembuatan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasikan isu, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengembangkan alternatif solusi, kemudian menilai masing-masing alternatif itu. Setelah dinilai, kemudian kita pilih, kita putuskan, kemudian langkah berikutnya adalah menyusun dan melakukan rencana aksi, kemudian akhirnya kita melakukan review atau evaluasi terhadap keputusan yang sudah kita buat. Tapi saya lebih ingin sesuatu yang sederhana, karena ini tingkat dasar, yaitu 4 langkah atau 4 fase yang terdiri dari framing, analysis, solution, dan action. Di dalam fase framing, yang penting adalah kita menempatkan diri kita dalam pola pikir yang benar, pola hati yang benar, untuk menjalankan proses ini. Setelah kita memiliki pola pikir yang benar, kita baru bisa mendefinisikan masalah atau mendefinisikan isu yang sedang kita hadapi. Setelah isu kita definisikan, maka kita identifikasi akar permasalahan. Ini kalau problem solving. Kalau untuk pengambilan keputusan, pada tahap ini kita mengumpulkan informasi. Nah, di dalam problem solving ada banyak juga tools analisis akar penyebab atau root cause analysis. Itu bisa kita lakukan 5 why, yaitu dengan sederhananya adalah dengan bertanya kenapa sebanyak 5 kali. Misalnya ada suatu permasalahan, ledeng bocor, pipa bocor, kita bertanya kenapa pipa bocor. Setelah ada jawaban, kita bertanya lagi kenapa begitu. Jadi proses yang seperti kalau berhadapan dengan anak umur 5 tahun gitu, yang bertanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Setiap kali kita jawab, selalu ditanyakan lagi kenapa. Nah, ini proses salah satu tools untuk menyelidiki akar penyebab. 5 why ini bisa kita lakukan satu arah atau single lane, bisa multiple lane. Kemudian ada juga tools drill down, mirip dengan 5 why, tetapi biasanya lebih grafis, lebih berupa gambar. Kemudian juga ada yang dikatakan sebagai analisis tulang ikan atau fishbone analysis, disebut juga Ishikawa diagram Ishikawa. Kemudian ada juga analisis FMEA, failure mode analysis. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam fase menimbulkan solusi atau menemukan solusi, di mana kita mengembangkan alternatif solusi.
Jadi kita berpikir secara divergen dengan berpikir kreatif untuk menemukan alternatif. Setelah menemukan alternatif, setelah selesai berpikir divergen, kita berpikir konvergen lagi. Kita pilih setelah kita melakukan penilaian, kita pilih, kita tetapkan solusi atau keputusan yang akan kita ambil. Toolsnya juga banyak, ada decision tree analysis, ada decision matrix, yang sering saya pakai juga Kepner-Tregu, decision making model, kemudian ada pair comparison, ada juga future wheels yang agak sedikit lebih kompleks. Tools ini nanti ada di bahan yang akan diupload nanti. Ada kalau untuk pengambilan keputusan atau problem solving berkelompok seperti yang saya katakan tadi, brainwriting sebagai proses atau tools yang lebih baik dibanding dengan brainstorming biasa. Kemudian ada dialectical inquiry, ada teknik nominal group, ada juga teknik Delphi, dan yang paling terkenal juga adalah Six Thinking Hats, di mana kita mengambil 6 posisi, dan kemudian kita berganti-gantian menjelaskan sesuatu berdasarkan posisi yang sudah ditentukan itu, apakah menolak, apakah mendukung. Itu nanti semua bisa dibaca di materi yang akan diupload. Kemudian fase terakhir adalah fase action, fase di mana kita menyusun rencana aksi, dan pada saat menyusun rencana aksi ini kita juga harus menyusun indikator-indikatornya, indikator keberhasilan dari rencana yang kita buat. Kemudian kita implementasikan, dan akhirnya kita evaluasi. Sudah 1,5 jam. Debiasing sudah kita lalui. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat melakukan debiasing, selamat melakukan problem solving, dan selamat melakukan decision making. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf waktunya agak panjang. Dan kalau ada pertanyaan atau ingin menghubungi saya, ada di layar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Agus.